selamat datang di Kirin Sisa Bisa, kaya rasa dari yang tersisa. Kamu tahu gak sih teman-teman, ada satu problem yang sering banget luput dari perhatian kita, yaitu adalah Indonesia kini menduduki peringkat kedua di dunia untuk urusan sampah makanan. Gawat banget kan? Aku Putri Habibi bersama Kirin untuk 8 episode ini akan nemenin kamu membahas problem ini dan juga mencerdaskan diri kita, mulai dari diri kita dulu untuk lebih cerdas mengolah sisa makanan di rumah. Aku kali ini gak sendiri, aku ditemenin alat-alat masak dari Kirin yang pastinya bakal mempermudah perjalanan memasak aku. Dan juga sahabat aku, Mas Hartono dari Gastronomoe akan nemenin aku masak hari ini. Selamat datang di kitchen kita. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Apa kabar? Perjalanannya lancar? Lancar. Teman-teman, pasti kalian udah tahu di Instagram ini sedang mendunia ya. Kalau dari namanya Gastronomoe, it's very unique ya. Yes. Why don't you tell us about yourself and how do you start? Yes, mungkin apa ya? Pengalaman aku kan lama di dunia F&B ya. Jadi udah sekitar 10 tahunan di F&B. Dari dulu waiter, dari waiter terus kerja di restoran sampai sekarang berkarir di salah satu program musik multinasional ya, emang bergerak di bidang F&B. Nah, kenapa Gastronomoe gitu ya? Aku ngambil dari kata gastronom ya, gastronomi gitu ya. Gastronomi kan ilmu F&B, ilmu food and beverage ya. Jadi karena nama saya Hartonomoe, terus kayak bisa deh digabungin. Ya udah dijadiin Gastronomoe. Jadinya gitu itu sih. jadi catchy banget ya. Dan juga konten di dalamnya itu tuh unik banget. Sebelum kita ngebahas tentang konten kamu, aku ngingetin buat teman-teman bahwa di akhir tayangan ini akan ada giveaway. Giveaway alat-alat masak dari Kirin. Dan kamu lihat di sini beragam banget. Mulai dari ada induction stove, ada air fryer, juga steam oven. Teman-teman di sini bakal mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ini di giveaway kita nanti. Jadi pasti tungguin tayangan ini sampai selesai dan kalian berpartisipasi di giveaway-nya. Terus kalau ngebahas konten-konten Instagram kamu, ini kan angle-angle-nya menarik banget nih. Kita kan hari ini mau bahas tentang food waste. Kita bakal menyatukan persepsi-persepsi itu ya. Yes, betul. Aku sempat bahas tentang pembatasan sekarang nih. Nah, PPKM darurat. PPKM darurat. Itu gimana dampaknya ke UMKM di bidang F&B dan juga gimana caranya mereka itu bisa survive ini. Sebelumnya kita lihat dulu masakan hari ini. Ini saking asik yang ngobrol sampai lupa masakannya. Masakan kita yang pasti dari bahan-bahan sisa nih Kak. Kalau di sini kita lihat kayaknya bekasan semua ya. Ini ada apa nih? Ini ada sisa-sisa parsley ya? batang parsley. Terus di sini kalau kita lihat, ini menarik banget ya. Kalau di restoran juga paling sering. Nah, kalau di restoran ini diapain biasanya? Nah, ini biasanya kalau di restoran kita tumpukin semua jadi satu, kita rebus. Itu yang kita akan lakukan sekarang. Kita bakal bikin kaldu sayur alias vegetable stock. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, isinya kayak gini nih ya Mas. Iya, ini ada sisa bawang bombay, terus ada parsley, wortel, mungkin kadang kayak apa? Kulit-kulit kentang nih kayak gini-gini tuh teman-teman, yang biasanya dibuang sekarang kita olah menjadi sesuatu yang bisa kita makan lagi. Oke, ini aku mau nyalain apinya dan kita masukin airnya. Oke, nah gimana tadi kiat-kiat untuk UMKM surviving PPKM ini? Nah, mungkin kemarin juga aku udah sharing beberapa ya, yang memang hasil dari hasil obrolan dengan teman-teman di industri juga gitu ya. Nah, salah satu yang memang menarik ya, sekarang itu PPKM darurat ini, pertama semua orang pasti kena dampaknya ya. Itu udah pasti. Kita nggak bisa menggerutu, nggak bisa komplain karena ya it's for the better good lah ya, untuk semua. Terbaikan. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah biasanya kalau di restoran itu kan nyetoknya itu mungkin sebulan gitu ya. Supplier beli sebulan gitu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk cut jadi 2 minggu atau seminggu gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak beli stok. Benar, betul. Dan ini itu sebelumnya juga aku masukin garam dan air, lalu aku akan masukkan sisa-sisa kulit-kulit dan sisaan sayuran itu ke dalam sini. Nah, ini nanti bisa langsung dipakai nih sama kayak di restoran. Betul. Jadi kalau di restoran nih, PPKM darurat kayak gini ya. Nah ini berhubungan ya Mas? Benar, berhubungan banget. Jadi banyak banget waste gitu ya. Itu dimasak aja. Nah, nanti air dari sisaan ini biasanya bisa dipakai buat masak kuah. Saus, sup dan lain sebagainya macam. Jadi ini berhubungan gitu loh. Tadi gimana cara mereka bisa survive PPKM darurat ini? Nah, pertama tadi ya dari hal
biasanya kalau nyetoknya itu sebulan, itu kan jadi 2 minggu gitu ya. Itu satu. Kedua, kita lihat dari menu, kan biasa restoran menunya banyak dong, 20, 25 menu. Nah, 80% penjualannya itu datang dari mana? Kan pasti ada menu unggulan ya? Pasti ada dong menu-menu unggulan. Nah, karena namanya PPKM darurat ya, kan kita juga harus menyesuaikan ke cash flow kita, cash flow perusahaan juga gitu ya. Nah, fokuslah ke 80% itu. Karena mungkin misal dari 20 menu, paling cuma 5 atau 6 doang. Yang jadi favorit. Nah, why not kita fokus ke sana gitu loh, teman-teman di F&B. Nah, karena dengan memfokuskan hanya ke 5 atau 6, pertama, cash flow perusahaan pasti lebih bagus dong. Betul. Karena fokusnya di sana, jualannya juga di sana. Kedua, dari segi ini nih, waste-nya juga pasti lebih termanage. Lebih bisa kita atur lah gitu loh. Kan biasanya mungkin harus sediain daging, sayur, karbohidrat, buah-buahan gitu ya. Nah mungkin buah-buahan ini enggak. Berarti kan waste-nya dari buah-buahan itu kan bisa kita kurangin gitu ya. Nah itu juga salah satunya kenapa cocok banget nih kita bahas tentang si food waste hari ini. Sisa-bisa. Karena sebenarnya semua sisa bahan itu bisa dikreasikan kembali, terutama untuk kalian yang berusaha di bidang F&B, jangan sampai ada waste yang kebuang gitu kan ya. Benar banget. Kayak sekarang di menu kedua kita, udah menu kedua aja nih. Ini kita ambil nunggu lagi rebus ya. Oke. Ini ada parsley stem. Nah, parsley stem ini kan kadang kalau di restoran itu bisa untuk garnish ya. Bener, biasanya ya. Biasa cuma diambil ujungnya doang, aja yang bagusnya. Nah, yang sisa-sisanya ini kebuang. Padahal itu flavorful banget dan bisa banget dipakai. Betul banget. Nah, kita hari ini akan bikin pesto yang kemudian nanti kita pakein pasta dan roti. Nah, menarik ya, karena biasa kalau pesto itu kan biasa dari basil, Betul. terus pine nut ya. Ini kita pakainya itu parsley. Menarik dan banget. Kemudian ini kita pakai walnut ya. Lalu kita pakai bawang putih dan parmesan juga olive oil. Keren. Sambil aku siapin, aku pengen dong diceritain. Teman-teman diceritain waktu itu kamu bikin pesto pakai kemangi. Iya, bener. Itu gimana ceritanya? Nah, ini ceritanya kan aku juga sebenarnya nggak suka ya di rumah itu kalau ada food waste gitu ya. Dan biasanya apalagi kalau kita makan Indonesia, terlebih makanan Sunda gitu ya, itu kan banyak banget menggunakan bahan-bahan fresh ya, seperti kemangi gitu ya. Nah, kemarin aku pikir kalau di Italia ya masak pesto itu menggunakan basil sama pine nuts, dan itu kan bahan-bahan yang ada di sana gitu yang di bule Indonesia. ya. Kalau kita mau bikin mahal gitu ya, harus beli. Nah, kenapa nggak coba kita kreasikan nih dengan yang bahan-bahan Indonesia? Makanya aku kepikiran, coba deh, aku ambil kemangi Sunda gitu ya, sama pengganti pine nuts itu pakai kemiri. Itu menarik banget loh, pakai kemiri. Dan ketika aku blender pakai minyak sayur gitu ya, ternyata enak. Dan itu biasa di pairingnya pakai apa? Kan kalau ini kan kita bisa pakai pasta, pakai roti. Kalau pesto kemangi itu pakai apa? Aku kemarin juga pakai penne ya, Oh wow. Pakai penne terus kasih dada ayam. Berarti bisa kita tambahin flavor pedas gitu-gitu juga banget. ya. Dan dada ayamnya karena kita orang Indonesia gitu ya, bisa pakai bumbu kuning dulu. Jadi di bumbu kuningin aja atau pakai kunyit bubuk gitu ya. Udah dipanggang, di pan fried, habis itu on the top aja. Itu menarik banget sih. Jadi dapetin spirit nggak ada food waste-nya gitu ya. Betul. Tapi at the same time itu juga ini enak gitu. And healthy ya. Benar, dan juga healthy. Jadi teman-teman kalau ada bahan-bahan lalapan sisa, itu bisa banget digunakan untuk bikin masakan Indonesia yang elevated ya. Banget. Itu yang bisa kayaknya dicoba. Something new. Nah ini udah ada parsley, udah ada walnutsnya. Sekarang kita mau kasih si parmesan. Lalu terakhir si olive oil. Kita coba blitz dulu. Wah, warnanya nah ini aja aku pakai food chopper kirin. Bagus banget ya warnanya ya. Warnanya cantik banget ya. Cantik banget. Gimana kalau udah jadi nanti benar-benar bisa. Karena kalau makan itu kan nggak cuman perasa ya yang kita makan with all senses gitu. Visualnya juga harus ya. Betul. Ini aku colokin dulu. Oke. Tinggal di blitz. Langsung kayak pesto kan? Wow. Benar-benar praktis banget alat ini. Banget ya. Baru tadi aku lupa masukin garam. Nah teman-teman saat pembuatan pesto juga biasa pakai garam biar lebih berasa ya. Berarti kalau
pesto kemangi, mungkin kita bisa kasih kaldu bubuk kali bisa, ya. Kaldu bubuk. Itu menarik banget. Menarik, dia rasanya Indonesia tapi Western. Yes, betul. Kalau ngomongin restoran nih, di masa pandemi seperti ini, culture atau tren apa sih yang muncul yang baru? Yang baru pastinya semua orang mungkin udah lihat juga ya. Semuanya go delivery. Delivery, oke. Semuanya go delivery gitu ya, baik yang restoran fine dining, restoran yang full service gitu ya, yang orang duduk di dalam, itu semuanya harus mau nggak mau, terima atau tidak, harus main ke delivery. Oke. Iya. Karena ya zamannya sekarang orang nggak boleh keluar gitu ya, itu pasti orang-orang atau konsumen itu mengandalkan namanya delivery. Dan juga dari segi makanannya mungkin lebih dipilih yang nourishing ke badan ya. Betul. Makanan-makanan yang tidak sehat kayaknya justru lebih tertutup sama makanan-makanan healthy food lebih dikurangi lah. Lebih dikurangi. Betul. Di samping kita harus memang beradaptasi dengan pandemi ini, tapi aku lihat juga banyak banget UMKM yang bermunculan ya. Banyak banget. Dan UMKM kan biasanya mungkin ketika bermunculan itu main di produk-produk atau menu-menu yang biasa ya, standar kayak emprek dan segala macam. Tapi juga banyak sekarang yang bikin healthy food loh. Betul. Bikin salad, bikin wraps gitu wraps, exactly. Jadi menarik banget. Nah ini udah jadi pestonya. Terserah nih kita mau sehalus apa. Ini aku belum bikin begitu halus, tapi sudah jadi seperti ini. Ini pesto dari parsley stem. Dari sisa-sisa bahan makanan yang kalau di restoran parsley stemnya itu selain untuk bisa dibikin untuk broth seperti ini, juga bisa di-create lagi untuk jadi pesto. Betul. Menarik banget. Menarik banget ini. Duh, wanginya aja kecium. Saya pakai masker kecium. Dan ini coba kita aplikasikan boleh. Ini aku juga ada yang udah jadi, yang udah lebih halus. Wah. Cantik banget warnanya ya. Cantik banget ya. Ini kita bisa main ininya ya, rasionya. Kalau ini aku banyak kacangnya. Yang ini aku lebih banyak parsley-nya. Warnanya lebih hijau. Lebih hijau. Kalau kamu coba pakein roti, nanti aku cobain pakein pasta. Boleh. Aku ambilin pisau. Oke, pisaunya tajam. Yes. Ini silahkan. Ini rotinya bisa dipanggang dulu gitu ya? Betul. Panggang dulu, baru dipakai selai pestonya nih. Ini enak banget nih. Wah. Nanti bisa taruh sini. Nah, pesto ini aku pakein pasta. Lembut banget ya. Lembut ya. Ini benar-benar dari bahan sisa loh teman-teman. Bisa dikreasikan menjadi masakan yang healthy, yang bisa kepake lagi. Kelihatannya premium banget. Keren ya? Kayak di restoran Italia. Nggak main-main ya? Nggak main-main beneran nih. Bahan sisa bisa jadi kayak gini, wow. Atasnya nanti mungkin sprinkle pakai parmesan lagi. Pakai parmesan. Ini aku bikin 2 kali ya. Nah Mas, kamu ada wejangan nggak nih? Tips and trick untuk teman-teman yang baru mau memulai bisnis F&B di masa seperti ini, how to start dan apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah mungkin yang pertama kita harus tahu dulu sekarang itu semuanya delivery ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin mau usaha F&B gitu ya, harus dulu tahu nih udah punya produknya gitu. Daftar dulu di semua ini ya, platform-platform aplikasi online ya. Itu dulu deh. Karena kalau enggak akan susah. Oke. Pastikan eligible ya untuk itu ya. Itu sih. Terus paling, dan sekarang kan opsinya banyak ya. Maksudnya berbisnis itu bukan kayak dulu harus punya restoran gitu ya. Sekarang itu banyak banget opsi. Kita bisa mulai langsung dari rumah gitu ya, dengan bisnis model kayak ghost kitchen, dark kitchen, itu banyak banget opsinya. Kita nggak mesti punya modal untuk punya gedung dulu istilahnya ya. Benar. Bisa memulai dari rumah. Nah, kalau kamu nih di rumah, kalau tadi konteksnya kita ngobrolin restoran, di rumah sendiri makanan apa sih yang biasa paling sering bersisa? Paling sering. Nah, biasanya itu pasti sayuran. Pasti sayuran, apalagi aku dan istri kebetulan memang kita lebih banyak makan sayur, lebih vegetarian kita ya. Nah itu kan kita tahu kalau sayur gitu, kadang kita cuma makan leaf-nya doang ya, cuman kayak bagian daunnya doang, stemnya gitu kan kadang nggak. Kebuang ya, kayak tadi kita bikin. Bener, jadi sebenarnya bisa banget dibikin seperti ini. Dibikin kayak kaldu sayur, nanti mau dipakai buat masak sayur, masak kuah, itu bisa. Dan juga
dibanding kita pakai air menggunakan kaldu sayur, tentunya gizinya juga lebih terdepan ya. Pasti. Ini aku praktekin walnutnya nih biar presentasinya lebih ini bagus. Ini kita asik banget ya. Saya bermain dengan makanan dan juga perlu diingat lagi ini semua bahan sisa tadi ya. Tapi bisa dijadikan makanan-makanan yang kalau dilihat restoran quality banget ya. Banget. Atasnya untuk tekstur aku kasih lagi walnuts-nya. Tentunya walnuts-nya bisa diganti kacang lain ya. Bahkan tadi pakai kemiri aja bisa. Bisa banget. Kalau nggak ada walnut pakai kemiri. Sudah jadi deh. Wah, Italian banget ya. Italian banget ya. Menarik banget nih. Keren ya. Oke, ini pesto yang sudah jadi. Aku goreng dulu. Yep. Wah, langsung lapar saya nih. Lapar ya. Dan kita lihat di sini si vegetable stock kita sudah mau jadi juga. Nah, vegetable stock ini bisa banget kalian pakai untuk base-nya sup. Betul. Saus, terus kemudian pure-pure ya. Bisa banget. Nah, ini tinggal disaring, kemudian aku udah jadi yang sudah disaring. Nanti kayak gini ya. Jadinya seperti ini deh. Bisa disimpan di botol-botol yang kedap udara dan disimpan untuk masakan-masakan yang lain. Iya, dan ini penyimpanannya bukan hanya bisa di chiller, bisa di freezer juga. Bisa di freezer juga. Jadi kamu juga mengaplikasikan itu di rumah sama. ya? Jadi mungkin bukan buat sayur ya. Kalau misalnya kita rebus ayam gitu ya. Ayam ada sisa, ada kayak tulang-tulangnya. Tulang-tulangnya. Itu biasanya aku rebus. Aku rebus, jadiin kaldu ayam. Jadi kaldu ayam itu aku freezerin. Dan Nah, itu cara bisa. penyimpanannya di freezer gimana? Jadi biasanya aku taruh di plastik aja, kayak plastik kuah gitu. Oke. Langsung freezerin gitu aja sih. Jadi emang gampang lah, praktis. Kapanpun mau dipakai bisa langsung. Kapanpun. Nah, ini udah jadi semua menu kita. Mulai dari ini vegetable stock yang benar-benar bisa banget dipakai untuk macam-macam masakan, dan dari sisa ya Mas. Bener, dari sisa. Juga dari sisa parsley stem atau batang-batang sayuran hijau lainnya. Kita bikin pesto yang kelihatannya benar-benar kayak Italiano seperti banget. ini ya. Bagus banget. Dan ini semua kita masak menggunakan peralatan masak dari Kirin yang pasti memudahkan banget ya. Kayak tadi food chopper tinggal gini selesai. Nyucinya juga gampang. Nah, teman-teman, selain nungguin resep-resep kita ini, juga nungguin giveaway dari Kirin nih. Kita langsung aja. Jadi kalian nggak usah nunggu lama lagi, kita langsung ke studio giveaway. Yeay, selamat untuk para pemenang giveaway. Semoga peralatan dari Kirin bisa membuat dapurmu semakin berwarna. Pastinya. Dan proses memasak yang pasti bisa lebih simpel dan abis itu praktis. Terima kasih buat Mas Hartono sudah hadir di sini nemenin aku masak. Semoga ilmu-ilmunya dari Mas Hartono bisa berguna untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian stay tune ke episode-episode berikutnya. Kirin Sisa Bisa, Kaya rasa dari yang tersisa. Dadah.